Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan perbandingan algoritma text mining Naive Bayes dan support vector machine pada analisis sentiment review MyXL menggunakan bahasa Python. Di sini yang kelompok kami beranggotakan Muhammad Gilang Fadil Hakim dengan NIM H1D022082 dan saya Alvido Masdan Marsadi dengan NIM H1D022084. Yang pertama ada pendahuluan. Seiring dengan perkembangan informasi, banyak pihak yang menyadari bahwa masalah utama telah bergeser dari cara mengakses informasi menjadi memilih informasi yang berguna secara selektif. Menemukan informasi berdasarkan kesesuaian dengan query dari suatu kumpulan informasi yang relevan dengan kebutuhan dari penggunaannya secara otomatis tidak mungkin dilakukan secara manual. Karena kumpulan informasi yang sangat besar dan terus bertambah besar, maka diperlukan penambahan kata text mining, yaitu banyaknya data yang berupa teks yang terdapat pada dokumen, kemudian mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen, sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Text mining adalah proses ekstraksi pola berupa informasi dan pengetahuan yang berguna dari sejumlah besar sumber data teks, seperti dokumen Word, PDF, kutipan teks. Jenis masukan untuk penambangan teks ini disebut data tak terstruktur dan merupakan pembeda utama dengan penambangan data yang dapat dianggap data terstruktur atau basis data sebagai masukan. Penambangan teks dapat dianggap sebagai proses dua tahap yang diawali dengan penerapan struktur terhadap sumber data teks dan dilanjutkan dengan ekstraksi informasi dan pengetahuan yang relevan dari data teks terstruktur ini dengan menggunakan teknik dan alat yang sama dengan penambangan data. Proses yang umum dilakukan oleh penambang teks diantaranya adalah perangkuman otomatis, kategorisasi dokumen, penggugusan teks, dan deteksi plagiarisme. Yang selanjutnya ada metode penelitian, text mining. Text mining merupakan proses penambahan data berupa teks dan sumber datanya didapat dari dokumen dan bertujuan untuk mencari kata-kata yang mewakili isi dari dokumen, sehingga dapat dianalisa keterhubungan antar dokumen. Tujuan dari text mining adalah mengekstrak informasi yang berguna dari sumber data, sehingga dengan adanya text mining dapat membantu mereview ulasan terhadap sebuah dokumen. Yang selanjutnya ada analisis sentimen. Analisis sentimen dan opinion meaning adalah bidang studi yang menganalisis pendapat seseorang, sentimen seseorang, evaluasi seseorang, sikap seseorang, dan emosi seseorang ke dalam bahasa tertulis. Analisis sentimen telah banyak menerima perhatian semenjak penelitian Pang Tournai, Goldberg, dan Zhu. Analisis sentimen menghadirkan banyak tantangan seperti penilaian yang dibuat tentang subjek atau tujuan yang dibuat pada dokumen atau bagian dari dokumen, dan apakah opini yang diungkapkan positif atau negatif. Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma statistik yang menerapkan konsep probabilitas Bayes untuk mengolah data numerik. Metode klasifikasi ini memprediksi kelas berdasarkan probabilitas. Pada Naive Bayes diasumsikan bahwa setiap atribut bersifat independen, artinya nilai satu atribut tidak dipengaruhi oleh atribut lainnya. Asumsi independensi ini menyederhanakan proses perhitungan meskipun dianggap naif. Yang selanjutnya ada support vector machine. Adalah model klasifikasi berbasis vektor yang membutuhkan konversi teks ke bentuk vektor sebelum digunakan. Konsep utamanya adalah menemukan hyperlink atau garis pemisah yang memaksimalkan jarak dengan data di kedua sisi. Yang selanjutnya adalah stop word. Proses menghilangkan kata-kata yang termasuk dalam daftar stop word. Stop word itu umum kata-kata yang muncul dalam jumlah besar yang memiliki berfungsi tetapi tidak memiliki arti. Stemming. Stemming adalah proses untuk mencari kata-kata yang mengandung konjungsi, kata ganti, preposisi menjadi kata dasar dengan menghilangkan awalan atau akhiran. Yang terakhir ada cleansing. Pada proses ini, data yang diambil belum tentu bersih, terutama data yang diambil dari Twitter.
Normalisasi kata komentar yang diberikan seseorang tidak semuanya menggunakan bahasa baku. Untuk itu dilakukan normalisasi kata dari yang tidak baku menjadi kata baku. Untuk hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tabel multinomial naive Bayes. Itu yang pertama ada precision, recall, F1 score, dan support. Untuk penjelasannya yaitu akurasi. Yang pertama akurasi. Akurasi mengukur sejauh mana model berhasil memprediksi dengan benar. Pada kasus ini, akurasi adalah 0,57 atau 57%, yang berarti sekitar 57% dari semua sampel diklasifikasikan dengan benar. Nah, selanjutnya presisi. Presisi mengukur sejauh mana prediksi positif yang dibuat oleh model dengan benar. Dalam hal ini, untuk kelas 1 presisinya adalah 0,58, artinya sekitar 58% dari yang diprediksi sebagai kelas 1 adalah benar. Yang selanjutnya itu recall atau sensitivitas. Recall yaitu mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi atau mengingat semua instansi positif yang sebenarnya. Dalam hal ini, recall untuk kelas 1 adalah 0,98, artinya 98% dari semua instansi kelas 1 telah terdeteksi dengan benar oleh model. Yang selanjutnya itu F1 score. Itu adalah rata-rata harmonik antara presisi dan recall. F1 score ini baik digunakan jika kita menginginkan keseimbangan antara presisi dan recall. Yang selanjutnya yaitu support. Support yaitu jumlah sampel yang sesuai dengan setiap kelas. Yang selanjutnya ada tabel confusion matrix multinomial naive Bayes. Untuk hasil yang didapatkan dari multinomial naive Bayes yaitu 1. Model memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi kelas 1 dengan presisi yang relatif tinggi yaitu 0,58 dan recall yang sangat tinggi yaitu 0,98. Yang kedua, namun kinerja model menurun signifikan untuk kelas lain terutama pada kelas 2 dan 3. Yang ketiga, nilai F1 score yaitu yang rendah pada beberapa kelas menunjukkan bahwa model mungkin memiliki kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara presisi dan recall untuk kelas-kelas tersebut. Yang selanjutnya ada tabel support matching. Yang pertama, akurasi. Akurasi mengukur sejauh mana model berhasil memprediksi dengan benar. Pada kasus ini, akurasi adalah 0,565 atau 56%, yang berarti sekitar 56% dari semua sampel diklasifikasikan dengan benar. Untuk yang selanjutnya yaitu confusion matrix support vector machine. Hasil yang didapatkan dari support vector machine yaitu model SVM memiliki akurasi yang tinggi untuk kelas 1, tetapi memiliki performa yang sangat buruk untuk kelas lainnya. Yang kedua yaitu nilai presisi, recall, dan F1 score untuk kelas 2, 3, 4, dan 5 adalah 0, yang menunjukkan bahwa model tidak dapat memprediksi kelas-kelas ini dengan baik. Yang ketiga, pada umumnya model ini sangat tidak seimbang dalam melakukan prediksi dengan kecenderungan untuk hanya memprediksi kelas mayoritas, dalam hal ini kelas 1. Yang selanjutnya yaitu ada sentiment distribution. Hasil yang didapatkan dari pengolahan dataset yaitu satu mendapatkan jumlah lebih dari 500 responden. Nilai 2 mendapatkan jumlah lebih dari 100 dan kurang dari 150 responden. Yang ketiga yaitu nilai 3 mendapatkan jumlah kurang dari 100 sedikit responden. Yang keempat yaitu nilai 4 mendapatkan jumlah kurang dari 100 responden. Yang kelima yaitu nilai 5 mendapatkan jumlah nilai lebih dari 150 dan kurang dari 200 responden. Untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akurasi yang dihasilkan ketika menggunakan metode naive Bayes sebesar 57%, sedangkan metode SVM menghasilkan sebesar 56,5%. 2. Normalisasi dan stemming memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan data yang dinormalisasi.
Sebab normalisasi memungkinkan kata-kata yang tidak sesuai KPPA menyesuaikan diri dengan standar yang ada. Dan stemming memungkinkan kata-kata yang dianggap berbeda karena adanya imbuhan awal berubah berdasarkan kata dasarnya. Hal ini menghasilkan variasi kata yang lebih sedikit, kemunculan yang lebih sering, dan kemampuan untuk memberikan bobot positif, negatif, atau netral pada kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang salah. Terima kasih.